Annyeonghaseyo, selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi di mata kuliah Tata Bahasa 1. Kita masuk pada minggu ke-6 ya. Jadi minggu ke-6, minggu ke-7 kita akan review semua. Jadi nanti silakan kalian lihat video saya sebelumnya. Kemudian untuk ujiannya nanti akan masuk semua materi dari bab 1 sampai bab 4. Oke, kita masuk pada bab 4. Tema kita kali ini adalah 어디에 있어요. 어디에 있어요. 어디 artinya adalah mana. Artinya di. 어디에, di mana. 있어요, ada. Ada di mana. Ya, ada di mana. Tata bahasa yang kita akan pelajari pertama ada 여기가 noun 이에요 atau 예요. Berikutnya noun kata benda 가요 atau 와요. Berikutnya ada noun up, dui, yop, dan seterusnya. Terakhir ada noun 있어요 atau 없어요. Ya, jadi ada 4 tata bahasa yang kita pelajari pada minggu ke-6 ini. Baik, kita langsung masuk saja pada 여기가 이에요 atau 예요. Apa itu? Baik, kita masuk pada 여기가 noun 이에요. Secara sederhananya, yogi itu adalah kata ganti tunjuk untuk tempat. Ya, kalau sebelumnya kita pernah belajar tentang igo, gego, cogo, itu untuk kata ganti benda. Sedangkan yogi itu kata ganti untuk tunjuk tempat. Misalkan di sini bahasa Indonesianya. Di sini, di sana gitu ya. Di Jakarta, berarti jelas di Jakarta. Tapi di mana atau di sini itu di mana gitu kan? Di sini di mana? Di sini di Jakarta ya, maka kata ganti tunjuk tempat. Nah, penggunaannya pertama ada yogi ya, di sini ada yogi. Berikutnya ada gogi. Berikutnya ada cogi. Ya, berarti nanti yogi atau gogi ini satu pasang ya. Jadi sama seperti ini dan itu, maka yogi dan gogi ini satu pasang. Jadi ketika ingin menggunakan tata bahasa kata ganti tunjuk yogi boleh di sini lagi yogi di sini atau yogi gogi atau gogi yogi. Tapi kalau cogi berarti kedua-duanya jauh dari pembicara. Ya, sama dengan igo, gegoh, dan cogo. Nah, sini ada aturan penggunaannya. Jadi, jika yoginya sama semua ya, yogiga ini sudah mendapatkan partikel ya. Jadi, yogiga. Jadi, bukan yogi gaga nanti ya, tapi yogiga. Berikutnya ada, contoh di sini ada hakyo. Hakyo artinya adalah sekolah, berakhiran dengan vokal yo, maka vokal tambahkan yeyo, maka menjadi yogiga hakyo yeyo. Jadi seperti ini hasilnya. Yogiga hakyo yeyo. Maksudnya apa? Di sini adalah sekolah. Di sini adalah sekolah. Contoh berikutnya ada anheng. Anheng di sini adalah bang, berakhiran dengan konsonan yaitu eng, maka berakhiran eng tambahkan iyeyo menjadi yogiga. Kenapa jadi sini byongwon? Maaf ya, saya salah ketik. Yogiga, sebentar saya perbaiki dahulu. Yogiga. Ya, yogiga anheng iyeyo. Seperti ini ya. Yogiga anheng iyeyo. Maksudnya apa? Yogiga anheng iyeyo di sini adalah bank. yogiga di sini anheng bank iyeyo adalah yogiga anheng iyeyo. yogiga Bandung iyeyo. yogiga Cirebon iyeyo, gitu ya. Baik, berikutnya ada gogi sama ya, gogiga di sini contohnya ada dehakyo. Dehakyo artinya adalah universitas. Karena berakhir dengan vokal yo, maka tambahkan yeyo menjadi gogiga dehakyo yeyo. Gogiga dehakyo yeyo di sana adalah universitas, ya. Berikutnya gogiga sijang. Sijang pasar, sijang berarti menjadi gogiga sijang karena konsonan sijang iyeyo, seperti ini. Gogiga sijang iyeyo. Ya, jadi kalau mau pakai yogi, jawabannya selalu bisa yogi lagi atau gogi. Nah, sedangkan untuk cogi kita pembicara itu menunjuk ke tempat yang sama-sama jauh dari pembicara. Oh, cogiga. Oh, di sana ya. Cogiga 터미널이에요. Di sana adalah terminal. Sambil menunjuk ke arah terminal. Contoh di sini ada 저기가 회사예요. 저기가
회사예요. 회사 artinya adalah perusahaan atau kantor. Karena berakhir dengan a, maka 저기가 회사예요. Berikutnya, 저기가 도서관이에요. 도서관 artinya adalah perpustakaan. Berakhir dengan n, maka 저기가 도서관이에요. Di sana adalah perpustakaan. Ya, baik. Jadi kita ganti tunjuk tempat. Contoh, 여기가 대학교예요. Ya, ini ga dan na berarti a dan b. 여기가 대학교예요. Apakah di sini universitas? 아니요, 여기는 중학교예요. Oh, bukan. Di sini adalah SMP, 중학교. Di sini munculnya 아니요 ya. 아니요, 여기는 중학교예요. Kalau ne berarti ne 여기가 대학교예요. Jadi boleh pakai ga atau pakai nen. 여기는. 아니요, 여기는 중학교예요. Contoh berikutnya, 여기가 시장이에요. 여기가 시장이에요. Apakah di sini pasar? 네, 시장이에요. Atau 네, 여기가 시장이에요. 네, 여기는 시장이에요. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan pertama. Kita langsung pada latihan. Bukan latihan ya. Contoh berikutnya. Oke, 어디 artinya dalam mana di sini? Kita lanjut. Ga dan na ya. 여기가 어디예요? Bentuk pertanyaan. 여기가 어디예요? silakan ikuti. 여기가 어디예요? 여기가 어디예요? 여기가 Semarang. Ya, Semarang이에요. Kenapa pakai iyeyo? Karena berakhir dengan konsonan. Jadinya 여기가 Semarang이에요. Di sini di mana? Di sini adalah Semarang. Ya, seandainya tidak tahu kita berada di mana. Berikutnya, 여기가 Semarang이에요. Apakah di sini Semarang? Ya, 여기가 Semarang이에요. 아니요, 여기가 파푸아예요. Ternyata bukan. 아니요, bukan. 여기가 di sini 파푸아예요. Di sini adalah Papua. Kenapa pakai yeyo? Akhirnya adalah vokal Papua. Contoh berikutnya. 여기가 부산이에요. Ya, Busan salah satu kota di Korea Selatan. Ya, 여기가 부산이에요. 네, 여기가 부산이에요. Atau 네, 여기는 부산이에요. Contoh berikutnya, 거기가 학생 식당이에요. 거기가 학생 식당이에요. 네, 여기가 학생 식당이에요. Biasanya ketika muncul gogi lalu dijawabnya yogi, biasanya dalam konteks telepon, gitu ya. Apakah di sini atau di sana benar rumah makan siswa, kantin siswa, ya? gogi가 학생 식당이에요. 네, 여기가 학생 식당이에요. Ini biasanya muncul dalam telepon. Kenapa? Karena satu orang dekat, satu orang jauh. Ya, 학생 식당 artinya adalah kantin siswa. Yang terakhir, 저기가 한국 병원이에요. Ya, 저기가 한국 병원이에요. Apakah di sana itu rumah sakit Korea? 네, 저기가 한국 병원이에요. Ya, di sana adalah rumah sakit Korea. Mungkin kedua-duanya sambil menunjuk sebuah tempat. Tempatnya itu disebut rumah sakit Korea. Baik, demikian untuk yogi, ya, gogi, cogi. Untuk tugasnya silakan ubah. Baik. Bahasa Indonesianya. 1. Di sini adalah kantor pos pasar minggu. Kantor pos di sini uceguk saya sudah tulis. Kantor pos pasar minggu. Pasar minggu jangan diganti, tetap pasar minggu ya, karena merupakan nama tempat. Berikutnya, apakah di sana Universitas A? Ya, di sini adalah Universitas A. Berarti ini percakapan A dan B, ga atau na. Berikutnya, di sana adalah Stasiun Duri. Ya, Stasiun Duri. Di sini Dehakyo, Duri. Stasiun Duri berarti Duri Yok. Ya, Yoknya adalah stasiun, Durinya nama tempat. Berikutnya, apakah di sini pasar? Berikutnya, apakah di sana rumah makan? Ya, di sini rumah makan. Jika ada tanda tanya berarti percakapan. Jika tidak ada tanda tanya, jika tidak ada jawabannya seperti ini, maka dia hanya bentuk pernyataan atau pertanyaan saja. Baik, kita lanjut pada tata bahasa berikutnya, yaitu noun 있어요, 없어요. 있어요, 없어요. Kita lihat. 있어요. 있어요 artinya ada.
Isoyo ya, dibacanya isoyo bukan itoyo tapi isoyo artinya ada. Opsoyo artinya adalah tidak ada. Jadi ada di n. Jadi naun isoyo. Naun opsoyo. Tidak ada di n, ada di n. Jadi tata bahasa ini menjelaskan ada atau tidak ada. Ada isoyo, tidak ada opsoyo. Ya, sekali lagi, ada isoyo, tidak ada opsoyo. Ada atau tidak ada keberadaan seseorang atau benda. Isoyo artinya ada, opsoyo artinya tidak ada. Ya. Nah, di sini maknanya adalah di. Ya. Jadi maksudnya apa? Ada di misalkan Bandung. Bandung isoyo. Misalkan seperti itu. Tidak ada di Bandung berarti Bandung opsoyo. Bisa ya? Oke. Kita contoh pertama, Uri Jibi. Berarti subjeknya adalah Uri Jibi. Rumah saya. Cilandak. Cilandak. Cilandak isoyo. Berarti apa artinya? Rumah saya ada di Cilandak. Uri Jibi Cilandak isoyo. Uri Jibi Bogor isoyo. Uri Jibi gimana lagi ya? Tebet isoyo. Ya. Berikutnya. Bogo gagega sijange opsoyo. Bogo gage. Bogo ini burger, gage ini toko burger ya. Maksudnya counter burger gitu ya. Bogo gagega sijange opsoyo. Oh, counter burger itu tidak ada di pasar. Baekhajome isoyo, ada di department store ya. Baekhajome isoyo. Kan biasanya kalau burger ada di tempat mall gitu kan. Baik. Contoh berikutnya. Kita menyamping ya, ga-nya di sini, na-nya di sebelahnya. 친구가 어디에 있어요? 친구가 어디에 있어요? Teman ada di mana? 친구가 어디에 있어요? Teman ada di mana? 친구가 교실에 있어요. 친구가 교실에 있어요. Teman ada di kelas. 친구가 교실에 있어요. 교실, kelas. Kita mau ganti perpustakaan. 친구가 도서관에 있어요. Kita mau ganti rumah. 친구가 집에 있어요. Kita mau ganti apotik. 친구가 약국에 있어요. Dan seterusnya. Berikutnya, 동생이 어디에 있어요? 동생 berarti adik. 동생이 어디에 있어요? Adik ada di mana? 방에 있어요. 방에 있어요. 방에 있어요. Ada di kamar. Atau 학교에 있어요. Berarti ada di sekolah. Adiknya mana? Adiknya dilesapkan. Jadi tidak muncul. Dimasukkan lagi boleh? Boleh. 동생이 방에 있어요. Atau 동생이 학교에 있어요. Ya. Berikutnya 한국 대사관은. Ya di sini tadi awalnya pakai ga, pakai ini, pakai nen di sini ya, nggak ada masalah, silakan saja. 한국 대사관은 가토 수브로토에 있어요. 한국 대사관. Maksudnya 대사관 ini kedutaan. Kedutaan Korea ada di Gatot Subroto. 아니요. bukan. 한국 대사관은 가토 수브로토에 없어요. bukan. tidak. Kedutaan Korea tidak ada di Gatot Subroto. Ada di mana? Di Kuningan misalkan ya. Kuningane isoyo. Berikutnya 안디 씨가 학생 식당에 있어요. 안디 씨가 학생 식당에 있어요. 안디 ya, emang. 안디 씨가 안디 학생 식당 rumah kantin siswa 있어요. 안디 씨가 학생 식당에 있어요. 안디 ada di kantin siswa. 아니요. 학생 식당에 없어요. tidak ada di kantin siswa. Di mana? 도서관에 있어요. Ada di perpustakaan. 도서관에 있어요. Berarti noun ini diganti dengan kata tempat, ya. Iya. Oke. Selain kata tempat juga bisa misalkan Neng Janggo itu kulkas misalkan ya. Neng Janggo. Berarti kan tempat ya. Neng Janggoe opsoyo. Tidak ada di
di lemari es misalkan 냉장고에 없어요. berarti tidak hanya kata tempat. Baik, kita lanjut untuk latihannya. Silahkan kerjakan. Tadi sudah ada latihan yang pertama. Yang kedua, baik. Contoh pertama, latihannya adalah Budi ada di bioskop. Bioskop apa? Ada gekjang. Di sini artinya sudah saya tulis. Ibu ada di rumah. Rumah ini bahasa Koreanya adalah jeep. Berikutnya, apakah Andi ada di sekolah? Ya, Andi ada di sekolah. Apel ada di mana? Ada di lemari es. Lemari es tadi di slide sebelumnya. Adik ada di mana? Adik ada di Jakarta. Ya, lemari es ini ditulis juga di sini 냉장고. Kemudian Jakarta penulisannya adalah Jakarta. Seperti ini. Ya. Baik, demikian untuk tata bahasa yang keduanya. Kita lanjut tata bahasa berikutnya. Ada naon gayo, ada wayo. Gayo, wayo. Gayo pergi, wayo datang. Baik, di sini ada naon gayo pergi ke. Kalau tadi isoy artinya ada di, sekarang pergi ke, ya kan? Bukan pergi di, melainkan pergi ke bahasa Indonesianya. Pergi ke mana? Kata tempat. Naon wayo datang ke mana? Kata tempat. Jadi gayo atau wayo ini digunakan untuk menunjukkan perpindahan ke suatu tempat atau tujuan. Gada, kata dasarnya adalah gada berubah menjadi gayo, artinya adalah pergi. Oda, kata dasarnya menjadi wayo, artinya adalah datang. E-nya adalah ke. Ya. Baik, contohnya di sini ada 오늘은, hari ini. 도서관, ya, 도서관 artinya apa? Perpustakaan. 도서관에 가요. Hari ini pergi ke perpustakaan. Atau misalkan 오늘은 Cilandak에 가요. 오늘은 집에 가요. 오늘은 친구 집에 가요. Oh, di sini ada ya. Lanjut berikutnya. 친구가. Nah, ketika ada 친구가 berarti subjeknya adalah 친구, teman. 친구가. Bukan 친구 집, tapi 친구가 집에 와요. Berarti apa? Teman datang ke rumah. Ketika ganya tidak ada, maka menjadi 친구 집, ya kan? Itu baru rumah teman. Tapi kalau ada 친구가 berarti teman datang ke rumah. Nah. Contoh berikutnya ga dan na. 어디에 가요? 저는 시장에 가요. 어디에 가요? 저는 시장에 가요. Pergi kemana? Saya pergi ke pasar. 어디에 가요? 병원에 가요. Pergi kemana? 병원에 가요. Pergi ke rumah sakit. 병원, rumah sakit. 발리에 가요. Kamu pergi ke Bali. 발리에 가요. 네, 발리에 가요. Atau 아니요, 발리에 안 가요. Nah, untuk bentuk negatif, maka ditambahkan tata bahasa an. Digunakan sebelum kata kerja. 가요. Ya, jadi an gayo atau an wayo. Berikutnya yang terakhir, Andi 씨가 오늘 bandung에 와요. Andi 씨가. Ceritanya apa nih? Konteksnya berarti konteksnya ada di Bandung kan? Andi hari ini datang ke Bandung. Andi 씨가 오늘 bandung에 와요. 아니요, bandung에 안 와요. 아니요, bandung에 안 와요. Oh tidak. Bandung에 안 와요 karena negatif, jadi digunakan sebelum wayo jadi 안 와요. Baik, untuk penjelasannya jadi gayo, wayo secara sederhananya artinya pergi ke atau datang ke untuk kata tempat ya. Oke. Baik, tugasnya lagi latihannya silakan. Contoh di sini ada Budi pergi ke bioskop. Ya, tadi bioskop ada ya di slide sebelumnya. Berikutnya Ibu datang ke Jakarta. Berarti Ibu bukan sedang berada di Jakarta, melainkan dari luar kota datang ke Jakarta. Berikutnya, apakah Andi pergi ke sekolah? Ya, Andi pergi ke sekolah. Adik pergi kemana? Pergi ke stasiun Pasar Minggu. Hari ini pergi ke kantor.
Ya, hari ini pergi ke kantor. Tidak, hari ini tidak pergi ke kantor. Silakan dilengkapi latihannya ya bersama dengan latihan yang sebelumnya. Yang terakhir ada up, dwi, yop. Ini hanya ada 3 saja. Ya, kita lanjutkan. Apa itu? Baik, up, dwi, yop. Ini disebut dengan wichi. Disebut dengan wichi, lokasi atau posisi. Jadi mudahnya seperti ini. Langsung aja digambar ya. Tas ya, kalau kita lihat tas. Tasnya ada di mana? Ada di depan kursi, betul ya? Tas ada di depan kursi. Up artinya adalah depan di sini. Up depan, kita lihat dulu. Wi atas. Up depan, dwi belakang. Wi atas, are atau mid ini bawah. An artinya dalam, bak artinya adalah luar. Yop artinya adalah samping atau sebelah. Nah, seperti ini gambarnya. Up ada di depan. Dwi berarti tasnya ya. Kita subjeknya berbicara tentang tas. Tasnya ada di belakang. Belakang apa? Belakang kursi kan? Tasnya ada di mana? Di atas. Wi atas kursi. Tasnya di mana? Ada di bawah. Are atau mid. Ada di sebelah kiri atau kanan. Nanti artinya sama dengan yop. Misalkan ini ada si Andi, berarti Andi ada di dalam, yaitu an. Jika Andi ada di luar, berarti adalah bak. Artinya adalah luar. Ya, jadi up depan, dwi belakang, wi atas, are atau mid bawah, an dalam, bak luar, yop adalah samping. Nah, yang jadi fokusnya adalah subjeknya itu ada di mana. Bukan kursi ada di belakang tas kan, tapi tas di depan kursi. Jadi kita harus lihat subjeknya yang kita bicarakan itu apa. Apakah benda yang kita maksud itu kursi atau mejanya? Kursi atau tasnya ya. Aslinya tasnya kan, bukan kursinya. Kita lanjut pada penjelasan contoh berikutnya. Oke. Nah, contoh pertama di sini ada cegi. Cegi. Berarti cek artinya adalah buku ya. Cegi. Nah, di sini ada 책상 위에 있어요. Jadi noun baru diikuti dengan which kan? Misalkan wi di sini. Cegi 책상 위에 있어요. Jadi buku ada di atas meja. cegi 책상 위에 있어요. Buku ada di atas meja. Ya. Buku ada di atas meja. Jadi kalau kita mau ganti ada di belakang meja. cegi 책상 뒤에 있어요. Ada di dalam meja. cegi 책상 안에 있어요. Ya, mungkin ada di dalam apa? Di laci kan? Oke. Berikutnya, pangi berarti subjeknya adalah roti yang kita mau cari. Pangi, 냉장고 안에 있어요. pangi, 냉장고 안에 있어요. Berarti apa? Roti ada di dalam kulkas. pangi, 냉장고 안에 있어요. Berikutnya, 고양이가. 고양이 artinya kucing. 고양이가 partikel subjek. Jadi 고양이가 의자 아래에 없어요. Apa artinya? 고양이 kucing 의자 아래에 없어요. Tidak ada di bawah 의자. 의자 artinya adalah kursi. Jadi kucing tidak ada di bawah kursi. Di mana? 책상 옆에 있어요. Oh, ternyata ada di sebelah meja. 책상 옆에 있어요. Ya, berarti noun, kemudian diikuti dengan which. Contoh berikutnya, 고기가 어디에 있어요? Artinya apa? 고기, daging, 어디에 있어요? Ada di mana? Dagingnya ada di mana? 고기가 냉장고 위에 있어요. Oh, ternyata 고기가, dagingnya, 냉장고 위에 있어요. Ada di atas meja. Ada di atas lemari es. Bukan di dalam lemari es, melainkan di wiye. Berikutnya, 지갑이 어디에 있어요? Ya, dompetnya ada di mana? 지갑이 가방 안에 있어요. 지갑, dompet, 가방 안에 있어요. Dompetnya ada di dalam tas.
dompet ada di dalam tas. Berikutnya, 고양이가 어디에 있어요? kucing ada di mana? 고양이가 책상 밑에 있어요. Oh, 고양이가 kucingnya 책상 밑 bawah meja. 밑에 있어요. Ada di bawah meja. Kalau di atas, 고양이가 책상 위에 있어요. Berikutnya, 가방이 어디에 있어요? Subjeknya patas. 가방이 어디에 있어요? 가방이 책상 아래에 있어요. Oh, tasnya ternyata ada di bawah meja. Berikutnya, 친구가 ternyata bukan hanya barang, teman juga bisa atau orang ya, kata ganti orang. 친구가 어디에 있어요? Teman ada di mana? Oh, 친구가 은행 안에 있어요. Ternyata teman ada di dalam bank. 은행 안에 있어요. Kalau dalam kelas, 교실 안에 있어요. Di dalam rumah makan, 식당 안에 있어요. Ada dalam perpustakaan, 도서관 안에 있어요. Yang terakhir, 구두가 방밖에 없어요. 구두가 방밖에 없어요. Nah, sepatunya tidak ada di luar kamar. 네, 방밖에 없어요. Iya, tidak ada di luar kamar. 방밖에 없어요. Lalu di mana? 방 안에 있어요. Ada di dalam kamar. Ya. Baik, demikian untuk Wici lokasi, silahkan diperhatikan kembali. Jadi posisinya adalah noun tempat, kemudian diikuti dengan Wici, lalu subjeknya apa yang berada di mana. Ya. Untuk latihan yang terakhir, silahkan. Pertama ada jam tangan, ya. Jam tangan ada di atas meja. Silahkan. Jam tangan di sini Sige sudah saya tulis. Jeruk ada di dalam tas, jeruk orange. Uang tidak ada di dalam dompet, uang. Oh, di sini ada uang, don. Dompet di sini ada jigap, sudah. Kucing ada di belakang mobil, mobil ca di sini ya. Kucing ada di belakang mobil. Berikutnya kamus ada di samping komputer, komputernya ini sudah saya tulis, kamusnya ini silakan. Budi ada di depan Andi. Ya. Demikian untuk latihannya, silakan ditulis dalam satu kertas saja sama seperti yang minggu lalu. Nah, dalam satu kertas dibagi 4 garis ya beri atas. Jadi 4 dalam satu kertas saja. Jadi cukup satu foto saja yang dikirimkan ke web kuliahnya ya. Baik, demikian untuk penjelasan materi di minggu ke-6 ini, semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan silakan sampaikan langsung pada saya di forum ataupun melalui WhatsApp langsung ya. Terima kasih, sampai jumpa di minggu berikutnya. Kamsahamnida.